Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Datsun Go Plus Panca 1,2 tipenya T-Option, manual tahun 2015. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset ya. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Dan saya minta maaf, ini suara saya agak serak ya. Oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perhatikan secara fisik luar, yaitu tongkrongan dari mobil. Jadi mobil, nah ini agak gelap ya. Nah, jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring, berarti ada kemungkinan permasalahannya di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di shock breaker atau di pernya. Nah, terus untuk bodi, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil, seperti itu. Jadi nut kita cek, pastikan dia jaraknya itu presisi dan sama antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu juga di permukaan cat ya, permukaan cat. Jadi kita perhatikan itu adalah pantulan objek yang ada di sekeliling mobil. Jadi permukaan bodi mobil dia memantulkan objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita perhatikan bagaimana pantulannya. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau benturan, dia masih memantulkan objek itu secara lurus, tidak bergelombang. Nah, dan kita perhatikan juga sekeliling mobil, baik lampu-lampu, kaca, semua ban, dop ya. Ini kebetulan pakai dop, velgnya semua kondisi kita perhatikan, kita cek secara keseluruhan dengan kita kelilingin mobil. Nah, jadi jika kita sudah pastikan kita keliling mobil, bodi aman, nah berikutnya coba kita periksa di dalam. Nah, ini Datsun ya, Datsun Go Plus Panca ini dia kuncinya terpisah dengan remote-nya. Jadi coba kita buka mobil dulu ya. Oke. Nah, setelah kita buka mobil, nah sekarang coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita periksa itu adalah aroma dari kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, ini joknya dilapisin dengan sarung ya. Jadi jok aslinya masih ada di dalam dan dia bahannya fabric. Nah, ini lapisan sarungnya semi kulit seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita periksa itu di kolong dashboard. Jadi kolong dashboard pastikan tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu kehausan dari pedal dia berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, terus habis itu juga di bawah kolong jok juga kita periksa ya, apakah ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita perhatikan pertama posisi duduk bagaimana, cocok tidak dengan yang kita inginkan. Terus habis itu juga dashboard ya, kondisi dashboard juga kita perhatikan kondisinya seperti apa. Nah, terus habis itu juga plafon juga kita cek kondisinya seperti apa. Terus habis itu juga kondisi dari sarung jok juga kita perhatikan. Jika kita sudah pastikan aman, nah berikutnya kita coba nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa. Ada dua hal penting sih. Yang pertama, kondisi oli, level oli, terus kondisi radiator coolant sama levelnya bagaimana. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, kita periksa juga apakah ada rembesan-rembesan di atas mesin sama di bawah. Kita ngolong juga, kita pastikan jika itu sudah aman. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, nih kita nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya tuh jrengnya, jadi langsung nyala. Nah, apabila dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan di akinya udah soak atau dinamo starternya bermasalah. Nah, terus habis itu untuk getaran
getaran mobil yang masuk itu kita bisa perhatikan dengan kita coba pegang setir. Kita pegang setir bagaimana getarannya. Nah, karena ini mobil 3 silinder memang getarannya agak lebih bergetar daripada mobil 4 silinder. Tapi kalau dia mau mesin tidak pincang atau mounting engine-nya juga masih bagus, dia getarannya walaupun lebih bergetar dari 4 silinder tapi masih ibaratnya dari batas toleransi ya, seperti itu. Oke, bisa kita rasakan juga dari posisi duduk. Jadi getaran mobil kita bisa rasakan juga duduk seperti itu. Oke. Nah, setelah kita pastikan itu aman, nah berikutnya kita coba periksa kilometer. Nah, mobil ini kilometernya di 18.000. Jadi mobil ini tahun 2015, sekitar 7 tahun, berarti termasuk kilometernya yang cukup rendah. Nah, pastikan bahwa apabila kita mencari mobil second, kita pastikan juga dia masih ada buku servis. Nah, di sini juga buku servis juga masih ada, sama buku panduannya ya. Buku ini panduannya juga masih ada seperti itu. Oke. Nah, kita periksa mobil bekas itu dari track record servis, kita cocokkan. Terus habis itu juga kondisi mobil, karena kilometer dengan kondisi mobil, rasa mobil itu tidak bisa bohong, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita periksa mesinnya. Nah, di sini ada ini ada kantong ya, kantong penyimpanan. Terus di sini juga ada kantong penyimpanan ya di sini. Nah, terus habis itu ini buat buka kap mesin. Nah, buka kap mesin. Ini buat buka pintu bagasi. Nah, ini buat buka tangki bensin. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita periksa juga di door trim. Pastikan bahwa door trim kondisinya masih oke. Nah, di sini juga kondisinya masih oke. Nah, cuman di Datsun dia power window cuma ada di depan, dan masing-masing pintu cuma ada satu kontrol untuk masing-masing pintu. Jadi coba kita buka ya, kita buka. Nah, spion juga dia masih touchscreen, ini layar sentuh. Jadi layarnya yang disentuh buat menggerakkan spion. Jadi dia belum elektrik, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu sealer di pintu juga perlu kita periksa. Nah, kondisinya bagaimana? Karena apa? Kalau sealer di pintu itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu itu gantian. Nah, terus habis itu berikut kita periksa mesinnya. Nah, oke. Nah, Datsun Go ini mengusung mesin 1200 cc 3 silinder. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesin Nissan March ya. Nissan March yang sudah teruji, mobilnya juga termasuk mesin yang bandel. Terus habis itu juga pemakaian bahan bakarnya juga relatif irit ya, seperti itu. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, yang pertama kali kita perhatikan adalah ini, di kap mesin. Kita perhatikan sealernya juga, kondisi sealer juga bagaimana, harus bagus. Terus habis itu di bagian depan ini namanya apron, kita pastikan bahwa apron tidak ada ketokan atau perbaikan. Samping-samping juga kita periksa juga kondisinya seperti apa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita perhatikan adalah di komponen-komponen metal dari mesin, dan di tempat-tempat yang susah dibersihkan ada apakah ada lumpur atau karat ya, karat yang kita curigai itu adalah bekas banjir. Nah, seperti itu. Nah, untuk memeriksa mesin yang kondisinya masih bagus, yang pertama kali kita perhatikan adalah ritme dari mesin. Jadi ritme mesin yang bagus, dia suaranya konstan, halus. Terus habis itu getarannya juga minim walaupun dia 3 silinder. Nah, fan listrik juga perlu kita periksa nih. Apakah masih menghembuskan anginnya atau berputar secara normal, seperti itu. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga ya, sebenarnya keluarga ini kapasitasnya 5 penumpang dewasa ditambah dengan 2 penumpang kecil, anak kecil seperti itu. Nah, mobilnya juga perawatannya mudah, terus kesediaan spare partnya juga lumayan oke. Nah, terus habis itu juga termasuk yang bandel juga mobil. Mungkin
Datsun Go Plus Panca ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, nah sekarang kita pindah ke bagian belakang ya. Kita lihat bagaimana akomodasi di belakang. Nah, oke. Nah, saya duduk di belakang. Saya tingginya 100. Aduh, kedudukan itu apa? Kunci apa namanya? Kunci seat belt. Ya, oke. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 4 jari. Nah, headroom juga masih ada sekitar mungkin berapa nih ya? 6, 7 jari ada ya, 7 jari. Nah, di bagian belakang, nah itu bangku sih ini bisa dilipat. Bisa dilipat tapi 100% ya. Nah, di sini buat anak-anak aja sih kayaknya. Untuk dewasa agak terintimidasi. Nah, terus di sini tidak ada apa-apa. Nah, di sini pun juga tidak ada cup holder. Nah, di bagian tengah dia masih engkol ya untuk buka kacanya. Nah, di sini ada kantong penyimpanan seperti itu. Oke. Nah, di atas pun juga plafon masih oke. Nah, di sini kita periksa juga. Nah, door trim juga masih oke. Ini engkolnya. Nah, terus di sini tapi sudah ada child lock ya, buat pengamanan anak ya jika di belakang. Nah, di sini sealer juga kita periksa, kondisinya masih oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian belakang ya. Bagian belakang coba kita periksa. Nah, dia bukanya hanya dari dalam ya. Seperti itu. Dia nggak ada colokan kunci juga. Di sini juga nggak ada tuas buat pembuka. Nah, oke. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang, kita periksa juga sealer. Di sini sealer bagaimana kondisinya. Terus habis itu di sini juga kita periksa jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan seperti itu. Oke. Nah, di sini juga kebetulan ada besinya juga kita perhatikan kondisinya masih bagus atau tidak. Seperti itu. Nah, bagasi bisa dikatakan tidak ada ya. Tapi kalau bangku baris ketiganya dilipat masih ada space untuk bagasi yang lumayan. Nah, di sini udah ada sensor parkir 2. Seperti itu. Nah, untuk memeriksa mobil, kompresi mesinnya masih bagus. Salah satu indikasinya adalah keluar embun dari ujung knalpot, embun air seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita pindah ya. Nah, ini buat tangki bensin. Oh, tadi lupa ditarik kali ya, apa kurang kencang nariknya. Nah, tangki bensin ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita periksa door trim ya. Nah, door trim kondisi juga masih bagus, child lock. Nah, di sini sealer pintu juga kondisinya juga masih oke. Nah, seperti itu. Oke, ban juga masih tebal. Nah, ini dia pakai dop ya, pakai dop pelek kaleng. Nah, sini kita bisa perhatikan sarung joknya juga masih bagus. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan ya. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke depan ya. Nah, ke depan door trim kondisi masih oke. Di sini ada cup holder, ada kantong juga penyimpanan. Nah, di sini sealer juga masih kondisinya masih oke. Nah, seperti itu. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, masih bagus juga sarung joknya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, di dalam itu setir, kulit jeruknya masih oke, masih bagus. Ini buat lampu sen sama lampu. Terus di sini buat wiper ya, wiper tapi rear wiper tidak ada, wiper belakang. Nah, AC kita cek juga masih dingin. Nah, dia head unitnya single din ya, single din. Terus di sini untuk pengaturan AC hanya kecepatan dan suhu aja. Nah, di sini ada power outlet. Nah, di sini rem tangannya modelnya tarik, tuas tarik seperti ini. Nah, kayak gitu. Kalau nurunin kita belokin ke kiri. Nah, ini manual 5 percepatan plus mundur. Nah, terus di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Oke, nah di sini juga ada cup holder sama ada kantong penyimpanan. Oke, terus di sini lampu baca. Di sini sun visor tidak ada cermin. Sun visor di sini juga tidak ada cermin. Nah, untuk spion juga belum bisa diatur kesilauannya. Oke. Nah, dia bangkunya panjang. Modelnya bisa sih sebenarnya anak kecil di tengah, tapi tidak rekomendasi, takutnya kalau terjadi apa-apa bisa nyentuh di sini ya. Oke. Nah, mungkin itu saja ulasan tentang Datsun Go Plus Panca 1,2 tipenya T option, manual tahun 2015.
Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit saya cantumkan di maaf, keterangan video ini. Nah, terus untuk pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, terus tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga bisa pembiayaan dengan sistem kredit syariah. Nah, seperti itu. Nah, apabila mencari mobil second atau bekas, pastikan kita bisa test drive. Kenapa? Karena dengan test drive kita bisa melihat kualitas mobil, mulai dari performa mesin, kaki-kaki, terus habis itu koplingnya bagaimana, perpindahan giginya masih halus atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, bisa kita lihat dengan test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Nah, treknya juga panjang, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng juga ya, notifikasi, agar bisa dapat informasi video-video kami yang terbaru. Nah, jangan lupa juga follow di sosmed kami, di Facebook Zal Motor, di Instagram FF Usfar, terus di Twitter sama TikTok Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini juga ada saya bikin playlist tentang stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist juga mengenai review mobil-mobil Datsun yang lainnya. Terus habis itu ada playlist tentang beberapa video tips mencari mobil bekas. Nah, oke. Mungkin itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman, saudara, keluarga yang sedang mencari mobil bekas. Oke? Nah, terima kasih dan sampai jumpa lagi.